Salam jumpa bersama dengan saya di channel Cerita Pelaut. Bersama ini saya membuat video tentang suatu alat ya, alat keselamatan, termasuk alat keselamatan ya, yang namanya adalah Navtex ya, Navigation Telex Receiver. Artinya alat ini hanya bisa menerima dan tidak bisa mengirimkan berita ya. Bersama video ini sangat membantu bagi kita di laut ya, orang kapal, bagi informasi kapten ya, untuk ke perusahaan-perusahaan seperti itu ya, perusahaan dia bekerja. Alat ini adalah alat penerima berita di mana kita berada. Contoh, saya sekarang berada di Laut Cina Selatan. Kita akan mendapatkan informasi dari radio pantai ya. Radio pantai itu yang terdekat dengan posisi kita. Contoh, kita mendapatkan informasi dari Thailand radio ya, atau Vietnam radio. Seperti itu. Kenapa saya tidak mendapatkan informasi dari Indonesia? Karena saya lebih dekat ke radio pantai yang dimana kita bekerja. Seperti itu. Kalau daerah saya bekerja di Laut Cina Selatan, dia akan mengirimkan berita kejadian-kejadian di laut ya, tentang kapal dan cuaca dan sebagainya. Itu dari Kepulauan Andaman yang berada di barat di sebelah Aceh, ke Thailand, Kamboja, Vietnam, ke Filipina, sampai ke seputaran wilayah Cina bagian selatan ya, di seputaran Laut Cina Selatan, atau kita di Indonesia bilang daerah Laut Natuna ya, Laut Natuna Utara. Seperti itu. Saudara-saudara, apa saja berita yang dia kirimkan? Itu berita tentang satu weather condition ya. Weather condition adalah berita tentang cuaca. Contoh, cuaca laut. Cuaca laut akan terjadi angin kencang dari barat daya, contoh dengan kecepatan 25 knot sampai 30 knot yang akan mengakibatkan ombak laut setinggi 2 meter atau 3 meter, contoh seperti itu ya saudara-saudara. Jadi angin dari mana akan terjadi, ke arah mana. Nah, contoh dia sudah menerima berita lagi seperti ini. Saudara-saudara, kita off-kan sinyalnya. Oke, seperti itu. Angin dari mana dengan kecepatan angin sekian, kita posisi di mana, mungkin akan terjadi ombak. Itu sangat membantu sekali bagi kami, contoh di proyek-proyek tengah laut. Jadi sebelum angin itu sampai ya, di posisi mana, contoh di sebelah barat dengan saya, sedangkan saya di sebelah Laut Cina Selatan, dan akan dia sampaikan lebih kurang sekian jam, 12 jam atau 8 jam atau 24 jam akan sampai ke wilayah mana. Jadi kita sudah memprepare ya sebelum terjadinya ombak. Seperti itu. Yang kedua, keadaan di laut, terjadinya orang jatuh di laut, namanya man overboard. Kita bisa tahu di posisi mana ya. Berarti kita nanti akan carinya di peta. Oh, ada orang jatuh di laut. Di posisi mana? Namanya siapa? Jatuhnya dari kapal apa? Radio pantai itu akan mengirimkan berita di sini. Jadi wajib kita memberikan pertolongan apabila kita ada di posisi yang terdekat seperti itu ya, saudara-saudara. Oke, itu orang jatuh di laut. Contoh, ada lagi kapal yang tabrakan. Sering ya, ada kapal tabrakan, namanya collision ya. Collision itu adalah tabrakan kapal di laut. Dia akan mengirimkan berita sini. Jadi kita pun yang berada di atas kapal mengetahui sedikitnya dunia luar ya, walaupun bukan di posisi kita akan mengetahui, oh kapal nama ini ya, terjadi tabrakan, oh orang jatuh di laut nama ini, kapal ini ya, dari mana, tujuan kemana, kita bisa tahu ya saudara-saudara. Begitu juga dengan
lampu-lampu mercusuar ya. Lampu mercusuar yang di pulau-pulau ya, ada di tengah laut, di batu karang. Apabila lampu itu bermasalah, tidak bekerja ya, not working, dia akan ada informasi ya. Mungkin orang ada yang stasiun lain yang menginformasikan, dan berita radio pantai ini akan memberitahukan yang mana lampu tersebut di pulau apa dan nama apa. Ingat teman-teman ya, lampu-lampu di tengah laut, lampu mercusuar itu ada nama-namanya ya saudara-saudara. Begitu juga lampu buih masuk ke pelabuhan, ada nama-namanya. Begitu juga buih-buih kecil ya, yang di laut, yang menandakan ada batu karang atau tempat yang dangkal ya. Mungkin ada laporan dari stasiun yang mana yang melaporkan ke stasiun radio, dia akan menginformasikan lewat alat Navtex ini, sehingga kapal-kapal lain mengetahui, oh kenapa saya sudah sekian dekat dengan pulau ini tidak menyala, dan akhirnya dia akan lihat, oh dia ada kerusakan. Seperti itu saudara-saudara ya. Jadi ini sangat membantu sekali bagi pelayaran di kapal. Jadi seperti itu, dia menginformasikan tentang kejadian-kejadian di laut, tentang alat-alat bernavigasi kapal ya. Seperti ya, itu yang saya katakan tadi, lampu-lampu mercusuar yang ada di pulau-pulau. Seperti itu ya saudara-saudara. Jadi sedikit banyaknya tentang kejadian di laut yang diketahui oleh radio pantai, dia akan sebarkan berita lewat Navtex ini. Dan bukan kapal saja yang menerimanya, semua kapal yang menggunakan alat Navtex ini di sekeliling, di seputaran jangkauan radio pantai tersebut akan menerima berita tersebut. Jadi itu sudah otomatis ya, automatic release dan automatic receiver ke kapal-kapal yang mempunyai alat ini. Jadi begitulah saudara-saudara ya ceritanya tentang cara kerja alat ini ya. Jadi sedikit banyak saudara Anda yang bekerja di kapal itu, dia akan mengetahui hal-hal yang terjadi di luar sana. Demikian untuk video ini bersama dengan alat ini ya. Sedikit banyaknya Anda sudah mengetahui, dan paling tidak Anda ada sedikit cerita dengan saudara Anda, sehingga Anda bisa mempertanyakan hal ini apa betul ya di saudara Anda dengan video saya ini. Paling tidak saya itu mengatakan yang sebenarnya ya, bukan mengada-ada ya. Seperti itu. Untuk kegunaan tombol-tombol ini saya belum bisa menjelaskan sekarang karena begitu panjang ya. Kalau jelaskan mungkin Anda akan bosan ya. Seperti itu. Demikian video ini, semoga bermanfaat bagi Anda, keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh saudara Anda yang pergi berlayar ya, berlayar jauh ya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga tekan tombol tanda loncengnya. Apabila ada video terbaru dari saya, Anda orang yang pertama yang mendapatkan notifikasinya. Akan saya rilis lagi alat-alat navigasi lainnya yang berada di atas kapal yang saya gunakan saat ini ya. Demikian saudara-saudara, sampai jumpa di video selanjutnya.